Bayangkan dunia pada tahun 1945. Perang Dunia Kedua baru saja usai. Asap mesiu perlahan sirna, tapi meninggalkan luka yang amat dalam. Kota-kota di Eropa hancur lebur, jutaan nyawa melayang, ekonomi porak-poranda. Ada kelegaan karena perang telah berakhir. Namun di balik kelegaan itu, muncul kegelisahan baru. Dunia tidak kembali seperti sedia kala. Peta kekuatan global telah berubah secara drastis. Dua negara raksasa muncul sebagai pemenang utama, Amerika Serikat, Uni Soviet. Keduanya memiliki ideologi sistem politik dan visi masa depan yang sangat berbeda, bahkan bertentangan. Ini adalah awal dari sebuah panggung baru yang penuh ketidakpastian. Di satu sisi, ada Amerika Serikat, Inggris, Prancis. Mereka mengusung demokrasi, kebebasan individu, dan ekonomi pasar bebas. Mereka melihat kehancuran Eropa sebagai ancaman. Mereka berupaya membangun kembali Eropa melalui program bantuan besar-besaran. Salah satunya yang terkenal adalah Marshall Plan. Di sisi lain, berdiri kokoh Uni Soviet di bawah kepemimpinan Joseph Stalin. Soviet mulai mendominasi negara-negara di Eropa Timur, Polandia, Hungaria, Cekoslowakia. Maka, dunia yang baru saja bebas dari perang global, kini terbelah menjadi dua kutub yang saling curiga. Istilah tirai besi menjadi terkenal setelah pidato mantan Perdana Menteri Inggris, Winston Churchill, pada tahun 1946. Ia menggambarkan sebuah pembatas imajiner yang memisahkan Eropa. Di sebelah baratnya adalah negara-negara bebas dan demokratis. Di sebelah timurnya adalah negara-negara yang berada di bawah kendali dan pengaruh kuat Uni Soviet. Tirai ini bukan hanya pembatas geografis, tetapi juga pembatas ideologi, politik, informasi, komunikasi dan perjalanan antar kedua sisi menjadi sangat sulit. Dunia seolah terbagi menjadi dua blok yang terisolasi satu sama lain. Ketegangan yang sebelumnya hanya berupa bisik-bisik di kalangan diplomat, kini menjadi kenyataan yang gamblang. Ketegangan ini diperparah oleh serangkaian tindakan Uni Soviet yang dianggap agresif oleh Barat. Di Yunani, pemberontak komunis yang didukung Soviet berusaha menggulingkan pemerintahan. Di Turki, Soviet menekan pemerintah untuk memberikan kendali atas selat-selat strategis. Puncaknya adalah kudeta di Cekoslowakia pada tahun 1948. Pemerintahan demokratis di sana digulingkan dan diganti oleh rezim komunis yang tunduk pada Moskow. Peristiwa ini menjadi lonceng peringatan yang sangat keras bagi negara-negara Eropa Barat. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana sebuah negara merdeka bisa jatuh ke dalam orbit Soviet dalam sekejap. Bagi negara-negara seperti Prancis, Belgia, Belanda, dan Luxembourg, ketakutan ini sangat nyata. Mereka baru saja pulih dari pendudukan Jerman. Militer mereka masih lemah. Ekonomi mereka masih rapuh. Doktrin Truman yang diumumkan pada tahun 1947 menjadi titik balik. Dunia memasuki era Perang Dingin, sebuah periode panjang yang diwarnai ketakutan, propaganda, dan persaingan global antara blok Barat dan blok Timur. Peristiwa yang benar-benar menjadi pemicu utama pembentukan aliansi militer Barat adalah blokade Berlin. Setelah Perang Dunia Kedua, Jerman dan ibu kotanya, Berlin, dibagi menjadi 4 zona pendudukan: Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Uni Soviet. Berlin berada jauh di dalam zona pendudukan Soviet. Pada tahun 1948, negara-negara Barat memutuskan untuk menyatukan zona-zona mereka dan memperkenalkan mata uang baru untuk memulihkan ekonomi. Soviet melihat ini sebagai ancaman. Stalin memerintahkan semua akses darat dan air ke Berlin Barat diblokir. Blokade ini membuat lebih dari 2 juta penduduk Berlin Barat terisolasi. Mereka kehabisan makanan, bahan bakar, pasokan medis. Ini adalah krisis kemanusiaan besar sekaligus ujian kekuatan bagi Barat. Maka, Amerika Serikat dan sekutunya memilih jalan ketiga, jembatan udara Berlin. Selama hampir 1 tahun, pesawat-pesawat angkut Barat terbang siang dan malam. Mendarat setiap beberapa menit di Berlin Barat, membawa semua kebutuhan dari makanan hingga batu bara. Ini adalah operasi logistik yang luar biasa. Pada bulan Mei 1949, Uni Soviet akhirnya menyerah dan mencabut blokade. Namun, krisis ini meninggalkan bekas yang mendalam. Negara-negara Eropa Barat menyadari betapa rentannya mereka. Mereka tahu bahwa tanpa komitmen militer yang kuat dari Amerika Serikat, mereka tidak akan mampu menghadapi agresi Soviet di masa depan. Mereka membutuhkan sebuah payung keamanan kolektif yang mengikat. Maka, proses negosiasi pun dipercepat.
Pada tanggal 4 April 1945 di Washington DC, 12 negara menandatangani Perjanjian Atlantik Utara. Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Prancis, Belgia, Belanda, Luxembourg, Denmark, Norwegia, Islandia, Italia, Portugal. Perjanjian ini melahirkan North Atlantic Treaty Organization, atau NATO. Bagi Kamera Dej Bersfarkinari. Untuk pertandingan sedangnya sah, Amerika Serikat mengisahkan diri dengan itu Raymond Thomas Simtar dan Thomas Simai. Tujuan utama NATO saat pertama kali dibentuk sangatlah jelas dan terfokus. Pertahanan kolektif. Inti dari seluruh perjanjian ini tertuang dalam pasal 5. Pasal ini menyatakan bahwa serangan bersenjata terhadap satu atau lebih anggota di Eropa atau serangan bersenjata terhadap satu atau lebih anggota di Amerika Utara. Serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Jika serangan semacam itu terjadi, setiap anggota akan membantu negara yang diserang dengan tindakan yang dianggap perlu, termasuk penggunaan kekuatan bersenjata. Ini adalah sebuah janji suci. Sebuah pesan yang sangat kuat untuk Uni Soviet, jangan pernah berpikir untuk menyerang salah satu dari kami, karena Anda akan berhadapan dengan kami semua. Filosofi di baliknya adalah pencegahan atau deterrence. Dengan menyatukan kekuatan militer mereka, negara-negara anggota berharap menciptakan kekuatan begitu besar, sehingga Uni Soviet tidak berani memulai konflik. Kehadiran kekuatan militer Amerika Serikat, terutama payung nuklirnya, menjadi jaminan utama. NATO bukan dibentuk untuk memulai perang, tetapi untuk mencegah perang terjadi di tanah Eropa. Selain tujuan militer, NATO juga memiliki tujuan politik. Aliansi ini berfungsi sebagai forum bagi negara-negara anggota untuk berkonsultasi mengenai isu-isu keamanan bersama. Ini membantu memperkuat ikatan antara Amerika Utara dan membantu memperkuat ikatan antara Eropa, serta mendorong integrasi politik di antara negara-negara Eropa Barat. Dengan adanya musuh bersama, perbedaan-perbedaan di antara mereka, yang bahkan pernah berperang satu sama lain seperti Prancis dan seperti Jerman, menjadi tidak terlalu penting. Yunani bergabung pada tahun 1952, Turki bergabung pada tahun 1952, Jerman Barat bergabung pada tahun 1955. Bagi negara-negara ini, keanggotaan NATO adalah polis asuransi terbaik. Ketika Uni Soviet runtuh dan Perang Dingin berakhir pada tahun 1991, banyak orang bertanya, untuk apa lagi NATO ada? Namun prediksi itu ternyata keliru. NATO tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi dan berkembang. Aliansi ini menemukan peran baru dalam lanskap keamanan global yang berubah. Setelah Perang Dingin, NATO mulai terlibat dalam operasi manajemen krisis di luar wilayah anggotanya. Intervensi pertamanya terjadi di Balkan pada tahun 1990-an, di mana NATO berusaha menghentikan konflik etnis yang brutal di Bosnia dan di Kosovo. Kemudian, setelah serangan teroris 11 September 2001 di Amerika Serikat, NATO untuk pertama kalinya dan satu-satunya dalam sejarah mengaktifkan Pasal 5. Di sisi lain, banyak negara bekas anggota Pakta Warsawa di Eropa Timur ingin bergabung. Polandia, Hungaria, dan negara-negara Baltik. Bagi mereka, keanggotaan NATO adalah jaminan kemerdekaan dan kedaulatan yang baru diraih. Di masa sekarang, pada tahun 2025 ini, relevansi NATO kembali menjadi sorotan utama. Agresi militer, ketidakstabilan di perbatasan Eropa, serta munculnya ancaman siber dan perang hibrida, telah menegaskan kembali pentingnya pertahanan kolektif. NATO kembali fokus pada misi utamanya, mencegah agresi dan melindungi wilayah anggotanya. Aliansi ini terus melakukan latihan militer besar-besaran, memperkuat kehadiran pasukannya di Eropa Timur, dan berinvestasi dalam teknologi pertahanan baru. Sejarah telah menunjukkan bahwa perdamaian dan keamanan tidak bisa dianggap remeh. Selama ancaman terhadap kedaulatan dan nilai-nilai demokrasi masih ada, aliansi seperti NATO akan tetap dibutuhkan sebagai tameng pelindung.